Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Astriani dengan nomor induk mahasiswa B118082, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fauzi Syam, SHMH, kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan pengelolaan dan pelestarian hukum sumber daya alam di bidang kehutanan. Kebijakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dalam bidang kehutanan. Yang pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya alam kehutanan. Menurut ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, pada sektor kehutanan, tata kelola dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kesatuan pengelolaan hutan atau KPH sebagai kawasan hutan yang batas-batasnya dipetakan dan dikelola untuk tujuan-tujuan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek pelestarian hutan dan lingkungan. Untuk pengaturan atau kebijakan lain mengenai kehutanan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Lalu, pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan pengerusakan lingkungan lebih difokuskan pada upaya penurunan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi luasan kebakaran hutan itu sendiri. Perlu penguatan aturan-aturan khususnya dalam bentuk-bentuk perda yang mengatur mengenai tambang konvensional karena pertambangan konvensional telah menjadi penyumbang terbesar kerusakan lahan dan hutan. Pembahasan yang kedua, pendekatan pelestarian kehutanan. Menurut Forest Stewardship Council dan Europe Forest Certification merupakan organisasi yang mengembangkan standar pengelolaan hutan berkelanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi. Standar FSC atau Forest Stewardship Council menetapkan 10 prinsip sebagai prasyarat hutan kelas dunia yang baik. Setiap prinsip memiliki kriteria dan indikator sebagai persyaratan pemenuhan pengelolaan hutan yang baik atau hutan bersertifikasi. Ke-10 prinsip itu ialah 1. Complies with Law FSC Principle, yaitu mengarahkan pengelolaan untuk mematuhi semua peraturan hukum nasional dan internasional terkait dengan kegiatan usahanya, serta prinsip FSC. Yang kedua, Tenure and Use Right and Responsibilities, yaitu mengarahkan pengelolaan hutan untuk bertanggung jawab terhadap hak penguasaan dan penggunaan lahannya. Yang ketiga, Indigenous Peoples Right, yaitu mengarahkan pengelola untuk menghargai hak masyarakat lokal di sekitar area pengelolaan sehingga terjadi simbiosis mutual. Lalu yang keempat, Community Relation and Worker Rights, yaitu mengarahkan pengelolaan untuk berhubungan baik atau bekerja sama dengan masyarakat di sekitarnya untuk mematuhi hak karyawan sesuai peraturan. Yang kelima, Benefit from the Forest, yaitu mengarahkan pengelola hutan untuk mengidentifikasi dan mencatat semua manfaat dari hutan yang dikelola, termasuk manfaat untuk masyarakat sekitar. Yang keenam, Environmental Impact, yaitu mengarahkan pengelola agar menjalankan tata kelola dengan seminimal mungkin merusak lingkungan hidup. Lalu yang ketujuh, manajemen plan, yaitu mensyaratkan pengelolaan memiliki perencanaan kerja yang baik untuk aspek rencana produksi sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatannya. Yang kedelapan, monitoring and assessment, yaitu mensyaratkan pengelola memantau secara sistematis semua aktivitas kerja serta melakukan penilaian periodik guna melakukan perbaikan. Yang kesembilan, maintenance of high conservation value forest, yaitu mengarahkan pengelola untuk menjaga dan memelihara area di dalam lingkup kerjanya yang terbukti memiliki nilai konservasi tinggi, misalnya sumber mata air utama, habitat satwa liar, dan cagar alam budaya. Dan yang terakhir ada plantation, yaitu mengarahkan pengelolaan hutan tanaman memenuhi prinsip 1-9 dan kriteria konservasi yang ditetapkan FSC untuk hutan tanaman. Dan untuk pembahasan yang terakhir ada kebijakan pembangunan kehutanan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, pembangunan berkelanjutan itu merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan pembangunan, namun senantiasa memperhitungkan masa depan generasi yang akan datang. Mengenai hal ini, pemerintah Indonesia telah menyebarkannya dalam dokumen Agenda 21 Indonesia yang berisi rumusan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan, meliputi 4 agenda. Yang pertama, pelayanan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan limbah. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya tanah. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam dengan salah satu sub-agenda konservasi keanekaragaman hayati. Terima kasih telah menyimak video ini. Berikut merupakan cuplikan video hutan sebagai sumber daya alam.
Nah, sekian video mengenai kebijakan pengelolaan dan pelestarian hukum sumber daya alam di bidang kehutanan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih.